Pertama, kalau kita mau dapetin Rolex dengan harga retail, itu kita harus bangun relationship dengan authorized dealer. Lalu lu tuh tiap bulan atau tiap tahun mungkin ya, selalu belanja konsisten, pokoknya ditawarin apa lu beli, ditawarin apa lu beli. Lu membangun sebuah history sama dealernya. Iya. Nah, itu juga ujung-ujungnya pasti lu bakal ditawarin model yang lu mau, ibaratnya Iya. gitu kan. Kalau sekarang lu datang ke toko Rolex nih, lu bilang lu mau Daytona, pasti nggak ada barang. Iya, paling diludahin. Oke, hari ini kita bahas topik yang seru banget. Ini jadi rahasia cara mendapatkan Rolex dengan harga retail, kita bocorin sekarang. Nah, tapi sebelum kita mulai, bro, lu lagi pakai jam apa? Gua lagi pakai Explorer 39. Dia model yang very simple, ukuran 39. Ini sebelum keluaran yang 40, yang tahun lalu baru keluar. Dan ini lumayan murah. Ini posisi gue lagi pegang yang watch only, ada di katalog kita. Ini sekitar 80 juta doang buat watch only. Worth it banget ya? Worth it banget sebenarnya. Entry level Rolex lah. Entry level. Kalau lu lagi pakai, lihat tuh kuning-kuning. Gue lagi pakai Day-Date 18238. Dia full 18K yellow gold dan ini tahun 1993, lengkap sama kotak suratnya semua masih ada. Nah, ini kita jual di 250 juta dan ini murah. Karena di luar negeri semua orang jual tinggi karena US lagi mahal. Dan lo harus hitung emasnya juga udah 1,8 juta. Iya, betul. Nah, masuk ke topik pembahasan. Jadi awal-awal kita bahas dulu nih, kenapa sih sebenarnya Rolex bisa susah didapat dengan harga retail. Jadi pertama-tama itu, Rolex itu sebenarnya demand-nya itu kan tinggi banget ya. Satu dunia itu udah tahu lah, ibaratnya Rolex itu sebuah simbol status yang bergengsi gitu. Lebih dari sekedar sebuah jam tangan. Nah, karena itu Rolex itu mengontrol supply mereka. Jadi memang supply jam tangan itu nggak sebanyak demand-nya. Itu yang menyebabkan harganya itu bisa tinggi. Nah, semenjak 2019 itu sebenarnya udah susah dapat barang ya? Lebih susah karena emang orang-orang tuh dulu gak tahu sebenarnya jam tangan bisa dijual beli seperti sekarang. Mereka rata-rata tuh banyak kan orang-orang, oh iya gue gak tahu dulu jam bisa dijual, bisa di ini, kotaknya gue buang semua. Dia kira cuma buat dipakai gitu kan. Iya. Semakin hype orang pikir oh ini emang jalur buat investasi jam tangan. Dimana orang-orang yang dari dulu pegang kotak suratnya tuh returnnya tuh bisa kali 5, kali 10 beberapa ada loh gitu. Posisi sekarang di mana retail susah didapetin itu membuat seakan-akan seperti supply-nya emang sekarang scarce deh. Nggak bisa memenuhi demand yang ada di dunia. Apalagi di Indo. Apalagi ditambah tahun 2020 itu COVID. Iya. Nah, saat COVID, karena mungkin pabrik gak bisa beroperasi dengan normal ya. Jadi, production capacity-nya itu makin sedikit lagi. Sedangkan kan COVID itu zamannya dulu easy money. Iya. Dimana semua aset investasi itu naik Semua aset gila-gilaan. investasi naik. Terus juga itu masanya dimana US itu cetak uang gila-gilaan. Nah, itu juga berpengaruh ya terhadap faktor kenapa aset jam tangan itu bisa naik harganya. Jadi kalau pas masa-masa COVID itu, gini deh, misalkan minggu ini gue jual barang harganya 150 juta, gue posting gak laku, minggu depannya gue posting 170 juta malah laku. Ibaratnya kayak harganya itu naik terus, orang itu takut ketinggalan keretanya. Mereka FOMO. Iya, karena itu jadinya, tapi di lain sisi ketika harganya naik, kita mau ngestok lagi, harga juga naik, modalnya juga naik. Jadi ya kalau kita sih sebagai luxury watch dealer ya, sebenarnya harapannya itu market itu bisa stabil. Jadi pasarnya bisa kebaca gitu kan. Nggak perlu naik gimana Nggak banget perlu lah. naik, kalau bisa jangan turun. Kalau bisa kayak ya. gitu. Yang penting stabil lah gitu. Iya. Harga bagus buat lo pada juga kan. Nah, terus kalau Rolex itu juga dia tuh banyak model-model yang seperti Daytona, GMT, Submariner, Pepsi, dan lain-lain itu yang harganya itu naik gila-gilaan. Kenapa? Karena barangnya nggak ada, lalu juga di tokonya itu daftar antriannya itu panjang, suka nggak ada barang gitu. Ibarat kalau sekarang lu datang ke toko Rolex nih, lu bilang lu mau Daytona, pasti nggak ada barang. Iya, paling diludahin. Nah, terus juga sebenarnya tuh bisa ada barang. Ya barang sih tetap pasti bisa ditawarin, tapi emang mungkin nggak sesuai yang lo mau. Biasanya ditawarin apa sih? 41, botak, oyster kan? intinya ditawarin model-model yang Model-model yang nggak nggak laku, laku paling dikasihnya.
Oke, jadi rahasia cara mendapatkan Rolex dengan harga retail. Teorinya itu sebenarnya ada 3. Jadi pertama, kalau kita mau dapetin Rolex dengan harga retail, itu kita harus bangun relationship dengan authorized dealer. Authorized dealer itu ibarat pemegang brand di negara kita lah. Oke, jadi kita harus konsisten langganan belanja sama si authorized dealer Iya. ini. Dan kita mungkin juga bukan cuman beli-beli Rolex ya, tapi kayak brand-brand lain. Pasti. Kayak contohnya mungkin kayak Tudor, Zenith. Panerai. Iya. Ya kalau kasar ngomongnya, lu pada berani buang duit berapa buat dapetin jam yang lu mau dari retail. Iya. Lalu juga kita datang ke tokonya, kita ngobrol sama salesnya itu bukan sekedar transaksi, tapi Iya. sering datang ngobrol, langganan, Iya. kita bangun relationship sama sales-salesnya gitu Benar. kan. Karena memang ya barangnya nggak gampang untuk dikeluarin. Mungkin kayak tiap dealer itu dapat alokasi sekian dan tiap dealer itu yang memilih mau dikasih ke siapa barangnya. Iya. Oke, jadi strategi kedua itu ada yang namanya purchase history. Jadi ketika lu ini udah kenal sama authorized dealernya, lalu lu tuh tiap bulan atau tiap tahun mungkin ya selalu belanja konsisten, pokoknya ditawarin apa lu beli, lu membangun sebuah history sama dealernya. Iya. Nah itu juga ujung-ujungnya pasti lu bakal ditawarin model yang lu mau, ibaratnya Iya. gitu kan. Jadi dia harus lihat dulu, oh lu udah spend berapa banyak, lu udah keluarin duit berapa banyak, udah beli jam apa aja. Kalau misalnya oke, ini udah mencapai sebuah kuota untuk lu dapetin jam tangan yang lu mau, ntar paling dikasih ya mungkin Daytona sebiji. Iya. Yang gue denger sih dari orang biasanya sih lu habis ya 2M setengah tuh biasa dapet yang lu mau. Iya. Dan cara ini pun sebenarnya bukan Rolex doang, tapi Iya. brand-brand high end lainnya ya, seperti Iya. mungkin Patek Philippe, lalu AP, Iya. dan juga kalau tas Hermes gitu. Hermes sama persis sistemnya. Sama dia. persis, iya. Lalu kalau kita ada pembelian juga data-datanya, resipnya semua kita dokumentasiin. Jadi ibaratnya kita datang ke toko, kita bawa something di table. Nih, gue langganan nih sama lu, ini buktinya segala macem. Kasih gue ini dong gitu. Nah, lalu ini ada teori yang terakhir, gimana caranya? Itu kita masuk ke daftar tunggu, which is waitlist. Nah, waitlist itu apa sih? Waitlist itu lebih ke, oke lu datang ke toko, lu taruh interest apa yang lu mau. Seperti misalnya gue datang, gue mau Submariner Polos. Gue datang, gue nanya, ada gak? Dia bilang nggak ada. Paling dia suruh, oh ya taruh nama aja, taruh nama sama model yang lu mau. Dan itu pun disuruh tulis nama, disuruh tulis model, dan disuruh tunggu biasanya. Disuruh tunggu tuh biasa, Mungkin 2 tahun ya. ya itu pun kalau hoki ya 2 tahun ya. Ya, bilangnya 2 tahun, tapi Iya. sebenarnya kita pun nggak pernah dapat konfirmasi akan dapat atau enggak. Iya, itu pun biasa ntar dipindahin lagi. Oh nih lu mau ini aja gak? Lu mau Dejas 41 iya. gak? Jangan mau kena tipu gitu. Iya. Soalnya ujungnya ntar di awalnya cuma buang duit. Kecuali lu emang mau, oke lu buang duit buat mungkin seperti tadi Brian ngomong di awal, lu mau bangun relasi sama dealer. Tapi kalau untuk waitlist sih jujur gak bisa berharap. Iya. Kenapa sih brand-brand seperti Rolex itu melakukan sistem kayak gini? Jadi sebenarnya mereka ngelakuin sistem ini tuh karena mereka tuh mau menghindari orang-orang yang beli jam Rolex itu membeli jam tangan ini lalu untuk dijual kembali. Jadi untuk di flip gitu loh. Jadi lu itu bukan sekedar dia menghindari orang-orang yang bukan suka dengan brandnya, tapi lebih ke ya udah gue beli gue jual cuan gitu loh. Itu sebenarnya kenapa Rolex itu melakukan sistem-sistem seperti ini. Jadi memang dia mau jual ke orang-orang yang memang cinta dengan brandnya, bukan sekedar watch flipper aja. Nah, dari ketiga teori ini sebenarnya ya kita kira-kira dapat gambarannya lah ya, cara dapetin Rolex retail itu kayak gimana. Tetapi pada realitinya gimana, Sas? Pada reality apa dulu nih? Lu mau dapetin retailnya udah pasti dapat 1000% gimana? Iya, jadi tadi kan teori nih. Iya. Sekarang kita masuk teori sama praktek beda nih. Iya. Pada realitinya itu gimana sih? Kalau untuk realitinya lu mau dapetin Rolex retail tuh ya udah gini, ya kasar ngomong aja gitu ya. Kita udah ya kasih tau aja gitu. Kalau lu mau dapetin Rolex retail tuh ya lu buang duit sebanyak-banyaknya. Itu udah pasti dapat satu. Udah fix dapat apa yang lu mau. Lu misalnya disuruh beli Zenith 400-500 juta, itu kan seneng banget tuh dia barang-barang yang gak laku keluar.
lu disuruh beli Dejas yang misalnya bezel donut, tau kan yang scatter diamond. Iya. Disuruh beli itu bundling lagi sama Tudor gitu misalnya. Iya. Ya lu belanja aja sebulan 2 itu lu udah fix dapet. Tapi kalau lu mau lebih realnya lagi cara dapetinnya gimana, ya udah lu tinggal beli sama kita aja. Iya. Tapi ya termnya itu sebenarnya namanya bundling. Nah, Iya. jadi bundling itu apa sih? Jadi contoh ya, kita ngomong contoh. Rolex itu kan ini kita kasih contoh yang bener-bener jelas banget nih. Rolex Submariner Date retailnya 180 juta. Sekarang anggap gua itu authorized dealer ya. Oke, gua ngomong ke customer nih. Kalau lu mau beli Rolex Submariner Date ini dengan harga 180 juta, which is market price-nya sebenarnya sekarang 220 juta ya. Gua mau lu belanja 150 juta. Misalkan contoh, gue kasih pilihannya itu Zenith Defy Skyline dengan retail 150 juta. Nah, kalau lu beli Zenith Defy Skyline ini dengan harga 150 juta, which is harga retail, nah lu akan bisa jual kembali ini barang dengan harga 90 juta di secondary market. Tapi ini beda-beda case ya. Beda-beda case, ini salah satu contoh aja. Iya. Nah, dengan asumsi lu jual Zenith ini dengan harga 90 juta, artinya lu rugi 60 juta, bener gak? Benar. Nah, kerugian ini 60 juta, kita masukin ke modal Submariner kita. Disubsidi. Ya, di situ dapat angka 180 tambah 60, which is 230 juta. Nah, kalau di case ini nggak worth it. Kenapa? Karena lu kalau misalkan ngelakuin persis yang tadi gue ngomong, lu beli Submariner dengan harga 230 juta. Sedangkan kalau lu beli Submariner langsung sama dealer seperti kita, itu harganya 220 juta. Jadi lu bisa hemat 10 juta gitu loh. Nah, tapi beda case kalau misalkan memang lu mau beli Zenith ini, lu emang suka Zenith ini. Iya, tapi balik lagi ya, ini, lu mau beli Submariner baru sekarang sama kita, itu kita bisa jamin harga di bawah 230 juta. Iya. Lu mau beli Zenith second sama kita jamin harga pasti bisa di bawah 100-an juta. Betul. Kalau baru pun ya paling 100 lebih dikit. Dengan lu 150 tambah misalnya retail 174, itu sekitar 320-an, 330 juta. Ya, lu tergantung lah beli di mana. After tax, with tax, without tax kan beda-beda kan. Iya. Ujungnya lu kalau beli sama kita juga jatuhnya sama, nggak ada beda sebenarnya. Tapi balik lagi ya tergantung lu pada lebih nyaman beli sama kita atau lebih nyaman beli di retail langsung. Jadi ya untuk sistem bundling ini sebenarnya case-nya beda-beda ya. Kadang lu bisa untung dari sini karena kan selisihnya itu lebih murah daripada lu beli di secondary market. Tapi kadang itu bisa juga selisihnya itu terlalu jauh, which is gak worth it. It's better for you to buy from us daripada dari retailer langsung karena bundlingannya tuh nggak masuk. Tergantung dia lagi mau buang barang apa. Kalau kebetulan lu datang dapat barang yang lu mau dan kebetulan dia lagi mau jual panernya 200 juta kan kita juga gak bisa pilih gitu. Ya nego-nego dikit paling kasih barang sampah lainnya. Iya. Terus juga sebenarnya gini, kalau mau dapetin Rolex dengan harga retail itu sebenarnya nggak sesusah itu sebenarnya ya. Kenapa nggak sesusah itu? Karena sebenarnya tidak semua model Rolex itu nggak available in retail. Iya. Kalau lu bener-bener, lu nggak peduli lah mau model apa, yang penting Rolex. Lu datang ke tokonya, lu bilang lu mau Rolex ada apa aja yang ready. Mereka pasti bakal kasih lihat model-model yang ready itu apa aja. Iya. Tapi ya biasanya yang ready itu model-model yang nggak laku. Iya. Kenapa bisa nggak laku? Jadi ada dua alasan. Jadi yang pertama itu modelnya jelek, kurang diminati, demand-nya nggak ada, makanya stoknya banyak gitu kan. Iya. Mungkin contoh-contohnya seperti apa, Ses? Contoh-contohnya seperti kalau untuk cowok sih biasa ini apa Dejas 41 yang botak oyster ya. Kalau enggak ya paling Oyster Perpetual. enggak Air King lah, Air King yang paling baru aja iya. gitu. Air King. Ya baik lagi lu pada kalau suka ya silakan. Iya. Kalau misalnya nggak peduli investasinya, nilai investasi ya silakan gitu. Kalau model-model kayak gitu tuh kayak ya misalkan lu beli retail 120 juta nih. Ya masih segitu sih sebenarnya. Masih segituan, sebenarnya lu nggak rugi lah, lu nggak rugi. Tapi kan
yaitu model-model yang harganya itu ya segitu-segitu aja. Iya, banyak orang suka salah pikir kan, nanya kita, ini gue dapet retail kenapa gue gak untung gitu? Karena nggak semua barang lo untung, apalagi khusus barang-barang yang lebih gede, yang full gold, seperti misalnya root beer full gold, gue udah gak cek retail karena gue udah males lihat retail kan. Dia retail udah, terakhir gue cek sih 700-an ya sepertinya ya. Itu kalau hitung dia setiap tahun naik 7%, itu udah naik sekitar 50 juta, 49 juta. Dia setiap tahun naik tuh 7%, dia compound 7%, emasnya naik segala gitu. Lu ujungnya beli itu gak mungkin bisa untung, udah ujungnya pasti rugi. Kecuali lu emang mau beli baru dan lu merasa safe buying dari retail gitu. Iya. Di kita aja second kemarin cuman 585 juta. Betul. Makanya kalau barang-barang full gold sih gue gak menyarankan untuk diambil karena emang gak sebagus itu harganya. Ya. Iya. Kalau lebih bagus ambil kalau bisa ya mungkin yang digest lebih simple buat bangun relasi. Iya. Kalau ambil yang full gold sih udah pasti bangun relasi, cuman ya rugi lebih gede aja. Iya bener sih. Iya. Kenapa juga kalau model-model yang full gold itu selalu ready itu ya karena ya Mereka gak bisa buang ya. Nggak banyak orang Iya. yang mau beli dengan Mereka harga gak bisa buang mungkin, ya. Mungkin dengan let's say harga 800 juta, 900 juta mending beli. Mending gue beli Palisade satu. Enggak, jangan ngomong gitu lah. Kenapa? Dengan harga 800 juta, 900 juta mungkin kita bisa dapat AP atau Patek gitu loh. Iya. Jadi makanya Daytona model-model Rolex yang harganya tuh udah mendekati 1M mungkin itu kayak ibaratnya levelnya tuh masih kalah sama Patek sama AP lah. Iya. Nah, jadi berikut rahasia cara mendapatkan Rolex dengan harga retail. Kalau misalkan kalian mau konsultasi, nanya-nanya, silakan chat ke nomor kita ya. Nanti kita bakal taruh di bawah. Terus next ke depannya mau tahu rahasia apa lagi nih? Silakan komen di bawah ya.